Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Foni Ziko Ahmatan, NIM 202202240014. Saya prodi Kepemimpinan Kristen semester 3. Nah, di sini saya membuat tugas video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Kepribadian. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini tentang Psikologi Kepribadian Carl Jung. Nah, di sini juga ada materi yang akan kita bahas, ada 4. Yang pertama itu biografi Carl Jung, yang kedua struktur kepribadian Carl Jung, yang ketiga tipe kepribadian menurut Carl Jung, dan yang keempat perkembangan kepribadian. Biografi Carl Jung. Carl Gustav Jung adalah seorang psikiater dan psikolog analitik Swiss yang dikenal sebagai pendiri psikologi analitik. Lahir di Kassel, Swiss pada 26 Juli tahun 1875 dari keluarga pastor Protestan. Ia belajar kedokteran di Universitas Basel dan bekerja di rumah sakit jiwa Brugosli di Zurich, di mana ia berkolaborasi dengan Sigmund Freud. Hubungan mereka berakhir pada tahun 1913 karena perbedaan pandangan tentang alam bawah sadar. Jung melakukan perjalanan ke Afrika, Amerika, dan India yang memengaruhi teorinya tentang arketipe dan kolektif bawah sadar. Ia mendirikan Institut C.G. Jung di Zurich pada tahun 1948 dan menulis karya-karya utama seperti Psychological Types pada tahun 1921 dan Memories, Dreams, Reflection pada tahun 1992. Jung meninggal pada tanggal 6 Juni 1961. Teorinya memengaruhi psikologi, filsafat, dan budaya populer dengan bukti dari autobiografinya dan arsipnya di Swiss Federal Institute of Technology. Nah, jadi sekarang kita akan masuk lagi ke struktur kepribadian Jung. Nah, Jung mengembangkan model kepribadian yang lebih kompleks daripada Freud. Dengan fokus pada bawah sadar kolektif, struktur kepribadiannya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ego, bagian sadar kepribadian yang berinteraksi dengan dunia luar mewakili kesadaran diri. Yang kedua persona, topeng sosial yang kita gunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan, seringkali berbeda dari diri sejati. Yang ketiga shadow, bagian bawah sadar yang berisi impuls, dorongan, dan sifat yang tidak diterima oleh ego seperti agresivitas dan hasrat terlarang. Yang keempat, anima atau animus, aspek feminin dalam pria atau anima dan maskulin dalam wanita atau animus, mewakili sisi lawan jenis yang terintegrasi dalam kepribadian. Yang kelima, self, pusat kepribadian yang terintegrasi mewakili potensi penuh individu dan tujuan individuasi. Model ini didasarkan pada pengalaman klinis Jung dan pengamatan terhadap mimpi serta mitos. Bukti dari karya The Archetypes and the Collective Unconscious pada tahun 1959, di mana ia menjelaskan bagaimana komponen ini berinteraksi untuk mencapai keseimbangan psikologis. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ke bagian tipe kepribadian menurut Jung. Jung mengklarifikasikan kepribadian berdasarkan orientasi energi atau introversi versus ekstroversi dan fungsi psikologi dalam Psychological Types. Pada tahun 1921 yang mengidentifikasikan yang pertama, orientasi energi.
Yang berikut introvert. Energi diarahkan ke dalam, fokus pada dunia internal, pemikiran dan refleksi. Dan extrovert. Energi diarahkan keluar, fokus pada interaksi sosial dan dunia eksternal. Yang berikut fungsi psikologi atau dua utama per individu, satu dominan, satu inferior. Yang pertama thinking, logika dan analisis objektif. Yang kedua feeling, penilaian berdasarkan nilai subjektif dan emosi. Yang ketiga sensation, persepsi langsung melalui indera. Yang keempat intuition, persepsi holistik dan pola masa depan. Kombinasi ini menghasilkan 16 tipe kepribadian seperti introvert thinking atau extrovert intuitive. Teori ini didukung oleh studi kasus klinis Jung dan tes seperti Myers-Briggs Types Indicator atau MBTI yang dikembangkan dari idenya. Bukti empiris dari penelitian modern menunjukkan korelasi dengan perilaku, meskipun Jung lebih menekankan pada deskripsi daripada pengukuran kuantitatif. Kita masuk lagi ke perkembangan kepribadian. Nah, Jung melihat perkembangan kepribadian sebagai proses seumur hidup yang disebut individuasi, yaitu integrasi komponen kepribadian untuk mencapai self yang utuh. Proses ini melibatkan yang pertama, tahapan awal, dominasi ego dan persona dengan shadow yang tertekan. Yang kedua, krisis tengah usia. Konfrontasi dengan shadow dan anima atau animus sering melalui mimpi atau pengalaman traumatis. Yang ketiga, individuasi. Penyatuan aspek sadar dan bawah sadar menuju keseimbangan dan aktualisasi diri. Perkembangan ini tidak linear seperti Freud, melainkan siklus yang dipengaruhi oleh arketipe kolektif. Bukti dari autobiografi Jung dan analisis mitos dalam Man and His Symbols pada tahun 1964, di mana ia menjelaskan bagaimana individuasi membantu mengatasi neurosis dan mencapai makna hidup. Penelitian kontemporer seperti studi longitudinal mendukung bahwa proses ini berkorelasi dengan kesejahteraan psikologi. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan dari materi tentang psikologi kepribadian menurut Carl Jung. Nah, kalau jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan jika tutur kata saya salah saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah menonton.